Hai Sobat Herbalisme, ketemu lagi dengan tips menanam. Kali ini kita akan mencoba menanam daun Mexican mint atau bisa disebut kuban oregano atau French mint mungkin, atau juga ada yang menyebut, kalau di Indonesia disebut daun jinten. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial beberapa cara metode penanaman daun jinten ini. Yang kalian tahu sendiri, daun jinten ini punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa melegakan pernafasan, terus juga untuk obat asma yang akut gitu. Jadi asma akut itu bisa disembuhkan pakai ini. Terus juga dia kalau ditanam di dalam rumah dia bisa ngusir nyamuk. Ya, dia bisa ngusir nyamuk. Terus juga wanginya ini bisa dipakai untuk bumbu masakan, entah itu masakan atau minuman, dan juga dipakai untuk bahan pewangi cucian itu ya, cucian pakaian kita juga bisa. Terus dipakai untuk keramas atau untuk aroma wangi di rambut gitu. Ada banyak sekali manfaatnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips metode penanamannya. Ada 3 macam metode penanaman. Satu dari biji, yang kedua stek batang, dan yang ketiga dari stek daun. Tapi yang saya pakai saat ini akan saya bagi adalah bagaimana menanam daun Mexican mint ini melalui stek batang dan juga melalui stek daun. Oke, yang pertama kita siapkan adalah jinten itu sendiri atau Mexican mint. Saya udah mematah-matahkan beberapa bibit yang akan saya bibitkan, dan ini banyak sekali daun berguguran. Nah, nanti daunnya itu yang gugur-gugur gini akan kita pakai. Jadi ini juga bisa dipakai nanti untuk pembibitan. Daun jinten ini sangat mudah, dia nggak ribet, dan kalau kalian menanam ini nggak ada perlakuan khusus, bahkan tanpa pemupukan sama sekali, tanpa pemupukan dia tetap hidup. Ini kerennya jinten, jadi dia nggak rewel untuk sebagai tanaman itu nggak begitu rewel. Ini saya akan mengambil beberapa daun tuanya, saya singkirkan nanti untuk pembibitan sendiri. Tapi yang saya butuhkan sekarang adalah batangnya. Jadi saya akan mencampur media tanaman ini. Yang pertama adalah tanah, yang sudah saya campur dengan kompos dan juga kohe, kotoran hewan. Di sini saya menggunakan kotoran kambing yang sudah saya simpan beberapa bulan lalu. Saya minta teman saya, dia punya kambing sendiri. Perbandingannya kalau untuk tanahnya lebih banyak, terus juga untuk sekamnya kita mungkin agak lebih sedikit. Saya nggak pakai perbandingan yang istimewa, cuma feeling aja. Ini kita pakai kokopit nih, campur kokopitnya. Nah, saya rasa udah cukup segini. Terus juga kita campur dengan sekam. Sekamnya nggak usah banyak-banyak. Terus akan saya campur dengan tanah. Ini tanah material sebenarnya, tanah yang bercampur dengan material. Ini ada bekas batu, ada bekas pasir dan lain-lain, nyampur jadi satu di sini. Karena di jinten ini nggak perlu tanah yang khusus atau harus banyak sekamnya, harus banyak ininya, enggak. Dia itu gampang hidup. Jadi saya memperlakukannya enggak begitu istimewa di medianya, tapi tetap kita kasih nutrisi dulu tanahnya agar dia berkembang dengan baik. Nah, jadi gini. Ini enggak semuanya, saya hanya pakai di permukaan saja karena akarnya ini enggak menancap terlalu dalam, nanti dia kayak ada di permukaan gitu. Akarnya mendekati permukaan, enggak sampai ke dalam, kecuali kalau tanamannya udah memang berumur dewasa atau udah sampai berbunga, bisa 1 meter gitu. Oke, kita masukkan. Sudah. Selanjutnya setelah ini selesai, kita siapkan bibitnya. Nah, di sini ini bibitnya. Oke, ini jadi bibit-bibit baru.
jadi bibit-bibit baru. Yang pertama kita lakukan stek batang dulu. Kita potong bagian tanaman di batangnya. Ini juga bisa, saya akan membagi beberapa potong, feeling aja sih, nggak ada yang harus berapa senti gitu. Yang penting kita potong-potong karena dia mudah sekali untuk hidup. Nah, saya akan membaginya. Terus daun-daun yang tua ini saya ambil, yang lain akan saya masak, yang lain akan saya bibitkan. Saya kurangi aja, ini nanti pasti hidup kok. Oke, sekarang kita taruh di tanah. Nah, bikin lubang sekitar ya 3 cm aja cukup, nggak perlu dalam-dalam ya, 3-6 cm. Oke, kita hilangkan beberapa daun, kita tanam. Nggak usah takut, atau ini saya nggak perlu berhati-hati juga karena apa ya, ini gampang hidup. Si jinten ini, Mexican mint ini gampang hidup. Saya akan tambah lagi bibitnya. Saya akan potong lagi seperti tadi, potong menjadi beberapa bagian. Pas di ruas ini, beberapa ruas ini harus ke tanah. Sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi di bagian ruas ini dia akan mudah berakar. Kita masukkan. Ini masih daunnya, saya kurangi daunnya. Oke, lakukan hal ini sampai benar-benar media ini penuh. Saya nggak terlalu ini memberikan jarak supaya saya bisa dapat bibit yang banyak. Nanti setelahnya akan saya pindah di polybag. Sini untuk pembibitannya aja. Oke, kita potong-potong ya di ruas ini. Masukkan lagi. Ada daun yang tenggelam, biarkan aja, itu nanti juga akan tumbuh kok, nggak akan mati. Kurangi lagi daunnya. Ini agak sedikit, agak apa ya, jaraknya nggak terlalu jauh. Saya pengen bibit yang banyak, nanti ini akan saya pindah. Tanam lagi, perlu bibit lagi. Potong. Di ini anak-anakannya ada banyak ya, mereka akan tumbuh semua. Yang agak gede. Nggak perlu dalam-dalam, santai aja, dia gampang tumbuh. Jadi bagi kalian yang mau melihara tanaman yang nggak dari tanaman ini, nggak begitu ribet ya ini. Dia itu nggak ada perlakuan khusus. Nah, untuk awalan mungkin bisa membibitkan sebanyak-banyaknya. Saya mau banyak bibitnya karena mau saya pakai untuk ini, pengusir nyamuk, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Jadi dia itu ngusir nyamuk. Oke, mungkin 1 bibit lagi udah cukup. Kurangi dulu daunnya.
Oke, selesai. Saya tambahkan sedikit tanah lagi, karena habis ini saya siram, pasti tanahnya akan menyusut ke bawah. Tambahkan tanah. Selesai. Selesai. Sangat mudah sekali. Nah, teman-teman herbalisme, itu tadi cara menanam Mexican mint atau Cuban oregano atau French thyme ataupun jinten, banyak sekali sebutannya. Dia ini tanaman dari Afrika Selatan yang menyebar ke seluruh dunia. Cukup simpel kan, cukup simpel dan bisa ditiru. Dan ini adalah hasilnya. Ini udah umur 3 minggu setelah penanaman tadi. Ini udah umur 3 minggu dan tanaman ini sangat kaya akan manfaat dan Anda harus menanamnya. Karena apa? Karena banyak manfaatnya. Oke, sobat herbalisme, gitu aja. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Tetap menanam, tetap belajar. Herbal is me, herbal is you.